Bab 015. Ya ampun. Jam 12 lewat. Harus buru-buru tidur ini mah. Takut besok kesiangan. Ayu kembali bergumam kala menyadari malam kian larut. Ia pun mencoba untuk tidur. Menyusul Davin yang sudah terlelap karena kelelahan. Benar saja, pagi ini, Ayu bangun sedikit terlambat. Jam sudah menunjuk ke angka 5 lewat saat ia membuka mata. Bahkan Davin pun sudah bangun dan baru saja melipat sajadah bekas salat. Kok gak bangunin sih? Aduh kesiangan ini Mal, gerutu Ayu sembari buru-buru turun dari tempat tidur. Berjalan sedikit gontai menuju kamar mandi karena rasa kantuk yang masih tersisa. Lagian tumben bangun kesiangan. Mana kayak masih ngantuk gitu, tukas Davin setelah Ayu menyelesaikan salatnya. Gak tahu. Mungkin saking kecapean jadi nyenyak tidurnya, elak Ayu sembari melipat mukena. Ya sudah tidur lagi Gih. Masih ada waktu ini. Nanti aku belikan bubur buat sarapan, titah Davin. Ia merasa iba melihat Ayu yang pagi ini sedikit loyo dan tak sebugar biasanya. Gak perlu. Aku gak biasa tidur lagi setelah subuh. Gak bagus buat kesehatan, tolak Ayu seraya menutup mulutnya yang menguap. Sekali-kali gak apa-apa kali. Asal gak tiap hari, timpal Davin. Hacih. Hacih. Tiba-tiba saja laki-laki itu bersin-bersin diikuti hidungnya yang tiba-tiba meler. Kenapa? Tanya Ayu. Gak apa-apa. Cuma kedinginan aja kayaknya, balas Davin. Oh, iya. Uangnya udah aku simpan di sana. Terserah mau beli sayuran atau sarapan jadi. Atau mau aku belikan bubur juga ayo aja. Gimana kamu maunya apa? Lanjut Davin. Ia menunjuk tepat ke atas meja kecil di mana ada alat-alat make up Ayu meski hanya bedak, lipstik dan sisir. 17. Ayu mengangguk. Ia lalu mengambil uang itu. Aku beli sayuran aja. Mau masak sayur sup, katanya sembari bersiap keluar kamar. Kamu mau dimasakin apa? Ayu berbalik menatap Davin. Aku mah apa saja doyan, jawab Davin seperti biasa. 1 jam berlalu, semangkuk besar sayur sup campur sayap ayam dan sepiring perkedel jagung sudah terhidang. Ayu lekas mengisi piring Davin dengan nasi dan lauk hasil masakannya. Ini, makan yang banyak. Kamu masih bersin-bersin aja, kata Ayu. La juga menyimpan segelas air putih hangat di depan Davin. Kayaknya masuk angin tuh. Udah diam aja di sini. Gak usah anterin aku kerja. Lagian dekat ini. Pakai dianterin segala, lanjut Ayu terus mengoceh padahal sudah mulai menyuap. Justru penyakit itu jangan didiemin. Apalagi malah dibawa tiduran terus-terusan. Yang ada betah dia, gak mau pergi. Kalau aku bawa jalan pagi kan bisa tersorot matahari, balas Davin ada saja alasannya. Ya sudah, terserah, sahut Ayu pendek. Setelah menyelesaikan sarapannya, ia bergegas mandi dan bersiap untuk berangkat kerja. Diantar Davin seperti biasa. Meski tak sampai depan apotek. Kamu kenapa sih, Yu? Tumben lemes gitu seharian ini. Tanya Rena melihat Ayu yang tak bersemangat. Gak apa-apa. Cuma kurang tidur aja semalam, jawab Ayu lesu. Kurang tidur kenapa? Gak enak badan. Todong Rena lagi. Enggak. Susah tidur aja, balas Ayu asal. Biasanya, yang susah tidur itu orang lagi kasmaran. Rena tergelak setelah mengatakannya.
Iya. Kemarin sore, aku lihat kamu pulang bareng cowok itu lagi. Mana kayak asik gitu ngobrolnya. Kalian kayak udah dekat banget. Jangan bilang kalau kamu diam-diam pacaran sama dia, lanjut Rena antusias. Cek, apaan sih kamu? Ayu mendelik tanpa mengiyakan atau menyangkal. Gak apa-apa kali pacaran juga. Biar sebentar lagi aku nganter seserahan, timpal Rena dengan tawa kian renyah. Ish, makin ngaco aja ngomongnya, balas Ayu berusaha bersikap biasa. Siapa tahu jadi doa, sambar Rena cepat. Awas aja kalau misal kamu gak undang-undang. Persahabatan kita, ancam Rena bercanda. Udah, aku mau beresin meja dulu. Bentar lagi kita pulang. Ayu berlalu meninggalkan Rena. Lebih tepatnya menghindari perbincangan yang sedang dibahas Rena. Jam pulang pun telah tiba. Ayu keluar apotek dengan langkah cepat. Matanya celingukan mencari-cari Davin di tempat biasa menunggui dirinya saat pulang. Davin kemana? Ya. Tumben gak jemput. Gumam Ayu sembari menarik napas panjang. Ia melanjutkan langkahnya dengan rasa kecewa yang tiba-tiba menyergap. Ada rasa sepi di setiap jengkal langkahnya. Padahal biasanya, ia berjalan ditemani Davin sembari bercerita apa saja. Tapi kini ia berjalan sendirian. Ayu merasa, ada sesuatu yang hilang ketika Davin tak ada di dekatnya. Ya ampun, aku kenapa sih? Ayu mengetuk-ngetuk kepalanya pelan saat di otaknya itu hanya terpikir Davin dan Davin. 18. Jangan bilang kalau aku beneran jatuh cinta sama dia. Bisa gawat ini, lanjut Ayu sembari mengusap pelan wajahnya. Menyingkirkan bayangan Davin yang terus berkelebatan di pelupuk matanya. 19. Langit yang mulai redup memayungi setiap langkah Ayu. Wanita berstatus istri tapi masih gadis itu terus melangkah menuju kosan yang jaraknya tak jauh lagi. Saat sampai di depan kamarnya, Ayu mengernyit mendapati suasana yang sepi dan hening dari arah dalam seolah tak berpenghuni. Apa Davin gak ada di dalam? Iya. Batin Ayu. Ia pun langsung masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Begitu sampai di dalam kamar, mata Ayu sempat melebar melihat Davin yang tengah meringkuk di kasur lantai. Laki-laki itu mengenakan sarung yang membungkus seluruh badannya. Vin, kamu kenapa? Ayu berjongkok di pinggir laki-laki yang ternyata sedang meringis pelan tersebut. Davin tak menanggapi. Badannya sedikit berguncang seperti tengah menggigil. Meski sungkan, Ayu memberanikan diri memegang kening Davin. Astagfirullah, panas, pekik Ayu. Kamu demam, Vin. Sepertinya pilek. Hidungmu juga merah gitu, lanjut Ayu. Ayo pindah ke atas. Gak baik lagi sakit gini tidur di bawah. Ayu membantu Davin berdiri. Membopong laki-laki itu lalu membantunya berbaring di atas tempat tidur. Tak lupa, Ayu menyelimuti badan Davin yang tengah kedinginan. Aku buatin bubur dulu. Tunggu, ya. Tanpa berganti pakaian, Ayu langsung melangkah ke dapur. Mengambil sisa nasi dari dalam magic comb lalu memasukkannya ke dalam panci kecil. Di depan kompor yang menyala, Ayu terus berdiri. Mengaduk nasi tadi yang sudah dicampur dengan air agar menjadi bubur dan tidak menggumpal. Beruntung ada sisa sayap ayam tadi pagi. Hingga Ayu sekalian memasukkannya ke dalam bubur agar ada vitaminnya. Tak perlu waktu lama,
semangkuk bubur kini tengah tersaji. Ayu membawa bubur itu mendekati Davin lalu duduk di tepian tempat tidur. Bangun sebentar. Makan dulu, tita Ayu. Ia membantu Davin untuk duduk bersandar di kepala tempat tidur. Menyangga kepala laki-laki itu dengan beberapa bantal yang ditumpuk. Bubur dalam mangkuk masih mengepulkan asap tebal. Hingga Ayu harus meniupnya dulu sebelum diberikan pada Davin. Buka mulutnya. Pinta Ayu sembari mendekatkan sendok berisi bubur ke mulut Davin. Davin menurut. Ia membuka mulutnya pelan, menerima suapan demi suapan dari tangan Ayu. Kalau lagi sakit gini, memang makan apapun gak enak. Tapi kamu harus maksain, biar cepat sembuh. Apalagi nanti harus minum obat. Kebetulan aku selalu sedia obat flu sama demam, tutur Ayu saat Davin mulai ogah-ogahan membuka mulutnya. 20. Bujukan Ayu ternyata berhasil membuat Davin mau kembali membuka mulutnya. Melanjutkan melahap sisa bubur meski tak sampai habis seluruhnya. Sudah. Tangan Davin mendorong pelan tangan Ayu yang kembali terulur. Ya sudah. Sudah lumayan banyak kok. Sekarang minum obat dulu, ya. Timpal Ayu. Ia meraih kotak obat kecil dari dalam laci lalu membukakannya untuk Davin. Pun membantu meminumkan obat tersebut hingga terdorong air putih. Sekarang istirahat lagi. Aku mau mandi dulu. Sebentar lagi maghrib. Ayu kembali membantu Davin berbaring. Yu, panggil Davin dengan suara sangat lemah. Ayu yang hendak beranjak ke kamar mandi menoleh. Makasih, lanjut Davin. Ayu tersenyum simpul. Sama-sama. Ia pun melanjutkan langkahnya menuju kamar mandi. Membasuh seluruh badannya yang gerah dan lengket setelah seharian bekerja. Karena azan maghrib sudah berkumandang begitu ia selesai mandi, Ayu pun langsung mendirikan salat 3 rakaat. Selesai berdoa, ia menatap Davin yang masihlah berbaring. Salat dulu, kata Ayu. Orang sakit juga masih wajib untuk salat. Kamu bisa tayamum kalau gak kuat ambil wudhu. Salatnya bisa sambil duduk atau berbaring, lanjut Ayu menjabarkan. Davin menurut. Ia bertayamum dengan cara menempelkan tangannya ke dinding. Karena jangankan ambil air wudhu, sudah menggunakan selimut saja, badannya masih sangat menggigil kedinginan. Ia lalu salat sembari duduk di tempat tidur. Kamu belum makan, Yu? Tanya Davin saat ia kembali meringkuk di bawah selimut. Ayu menggeleng. Nanti saja. Gampang, balasnya. Nasinya memang habis karena dibuat bubur tadi. Untuk memasak lagi pun ia tak sempat. Gak ada nasi, iya. Maaf, ya, aku gak sempat memasak, timpal Davin. Setiap sore, Davin memang yang selalu memasak nasi untuk mereka makan malam. Gak apa-apa. Aku bisa beli apa saja nanti di depan. Nunggu Isya dulu, tanggung, jawab Ayu. Ia masih menggunakan mukena dan belum membukanya. Davin tak lagi menanggapi. Bibirnya sedikit bergetar karena menahan dingin yang terasa menusuk hingga ke tulang. Belum lagi hidungnya yang terasa mampet sebelah membuat ia sedikit kesulitan bernapas. Aku ke depan sebentar, ya. Cari makan, kata Ayu setelah mendirikan salat Isya. Kamu mau titip sesuatu? Davin mengangguk pelan. Jangan lama-lama, pintanya dengan suara bergetar. Ayu tiba-tiba mengulum senyum. Enggak, balasnya sembari keluar kamar.
buru-buru menyembunyikan pipinya yang terasa menemanas. Setelah berjalan beberapa saat dan memperhatikan para penjual, Ayu memutuskan untuk membeli nasi goreng yang semalam dibeli Davin. "Bu, dibungkus satu, ya," pinta Ayu. Ia duduk di salah satu kursi kosong. 21. "Siap, Mbak," jawab ibu-ibu tersebut. Tangannya cekatan meracik bumbu dan mengaduk wajan berisi nasi goreng. "Maaf, Bu," numpang tanya. "Kalau gak salah lihat, semalam saya lihat teman saya beli di sini," kata Ayu mencoba berbasa-basi. "Siapa nama temannya, Mbak?" tanya ibu itu lagi. "Davin, Bu," jawab Ayu. "Oh, nak Davin. Iya, semalam dia beli di sini. Bahkan hampir tiap malam dia beli. Habiskan nasi goreng ibu kalau larut belum habis juga. Dia mah baik banget. Katanya biar ibu bisa cepat-cepat pulang. Soalnya ibu ninggalin suami ibu yang sakit stroke. Biasanya nasi gorengnya dia bagi-bagi sama orang sekitar sini. Sama tukang parkir yang kerjanya 24 jam. Sama satpam atau siapa saja yang dia temui di jalan," beber ibu-ibu yang dengan sorot mata bangga. Bukan hanya ibu penjual nasi goreng, tapi Ayu yang mendengarkan dengan seksama pun ikut bangga. Ternyata apa yang dilihatnya semalam belum ada apa-apanya. Kebaikan Davin ternyata lebih dari itu. Tiba-tiba saja Ayu merasa beruntung menjadi istri seorang Davin yang begitu baik dan peduli pada sesama. Astagfirullah. Aku mikir apa sih? Bukannya ini cuma pernikahan sementara, gumam Ayu. Meski rasa cinta itu perlahan mulai tumbuh, ia masih mencoba menyangkalnya. "Ini, Mbak, nasi gorengnya." Lamunan Ayu terhenti kala ibu penjual nasi goreng menyerahkan bungkusan padanya. Ayu gegas membayarnya lalu mengucapkan terima kasih. Saat melihat penjual jus, ia pun berinisiatif membelikan untuk Davin. Pasalnya buah-buahan baik untuk orang yang sedang sakit. Hanya saja Ayu berpesan agar jus yang dipesannya tak dipakaikan es batu. "Maaf, sedikit lama. Aku beli ini dulu. Diminum, ya. Ini bagus untuk kesehatan." Ayu mengulurkan jus mangga pada Davin. "Bantuin minumnya," pinta Davin tiba-tiba berlagak manja. Ayu mengangguk. Ia memasang sedotan lalu mendekatkan sedotan itu ke mulut Davin yang sudah maju. "Aku makan dulu, ya." Ayu duduk di atas karpet lalu menikmati nasi goreng yang dibelinya dengan lahap. Terlihat sekali jika wanita itu begitu kelaparan. Bahkan hanya dalam hitungan menit, bungkusan di hadapan sudah kosong. "Malam ini biar aku yang tidur di bawah," kata Ayu setelah berdiam diri sejenak. Menurunkan makanan yang tadi masuk ke lambungnya. Ia sudah hampir berbaring saat Davin mencegahnya. "Jangan. Biar aku saja. Kasian kamu juga capek abis kerja." "Gak apa-apa. Lagian di bawah juga tetap pakai kasur kan? Bukan di lantai," timpal Ayu. "Sudah, lebih baik kamu istirahat. Biar besok baikan. Kalau nanti malam mau minum atau butuh apa-apa, bangunkan saja aku," lanjut Ayu. Davin mengangguk. Meski sejujurnya ia tak tega melihat Ayu tidur di bawah, tapi ia tak punya kekuatan sekedar untuk berdebat. Kepalanya pusing dan terasa berputar. Belum lagi badannya yang terasa tak karuan. Demam tapi kedinginan. 22. Malam telah larut. Ayu pun sudah cukup lama berlayar di alam mimpi. Namun,
Tidurnya tiba-tiba terusik oleh suara Davin yang mengigau pelan. Ayu beringsut bangun. Ia mendekati Davin lalu memegang kening laki-laki itu. Astagfirullah, demamnya tinggi sekali. Pantas dia sampai mengigau, gumam Ayu dengan cemas. Gegas ia bangkit, lalu mengambil air hangat dari dispenser. Kemudian mengambil kain untuk mengompres dahi Davin. Duduk di bawah tempat tidur, Ayu mengompres kening Davin dengan telaten. Jika kainnya dirasa sudah dingin, ia celupkan lagi ke air hangat lalu diletakkan lagi di kening Davin. Begitu terus berkali-kali.